to give these younger kids opportunity to play on a big level and to enjoy this success and to be just part of success. So I think it's a great start for Indonesian football and obviously for Eric Thohir. Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. Ranking FIFA benar-benar hanyalah sebuah angka. Reaksi legenda dunia terkejut Indonesia sanggup tahan imbang Arab. Coach Shin bungkam hinaan media besar Eropa. Mancini sebut Indonesia seperti tim Eropa. Ya, hasil 1-1 yang telah dijalani Indonesia melawan Arab Saudi membuat semua pendukung timnas Indonesia merasa bangga dengan raihan Indonesia saat kualifikasi Piala Dunia Arab Saudi. Bermain di kandang yang disebut angker bagi lawan-lawannya. Nampaknya begitu tak berlaku terhadap Indonesia. Apalagi dengan banyaknya media yang sangat meremehkan Indonesia. Dari ranking FIFA terendah yang akan dibuat bulan-bulanan di King Abdullah Sport City Stadium. Namun justru menjadi terbalik. Timnas Indonesia ternyata mampu tahan Arab Saudi dengan skor 1-1. Apalagi sebuah gol mengejutkan yang digambarkan Indonesia terlebih dahulu sebelum Arab Saudi mengimbangi timnas Indonesia menjadi 1-1. Lantas dengan kejutan Indonesia yang saat ini ditangani Coach Shin berhasil menahan Arab Saudi membungkam media-media besar Eropa membuat legenda dunia sepak bola bereaksi terhadap perlawanan Indonesia. Bagaimanakah reaksinya dan juga bagaimanakah kelanjutan media Eropa yang menilai Indonesia menjadi tim terlemah namun sanggup mengejutkan dunia? Ya, jujur kalian semua pun senang dan setuju jika timnas Indonesia adalah tim yang paling termuda dari sekian tim yang ada di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Namun meski diisi dengan pemain-pemain muda Indonesia membuktikan dirinya bahwa ia bisa bersaing dengan negara-negara langganan Piala Dunia seperti di grup C yang dikenal dengan grup neraka dan dihuni dengan tim-tim langganan Piala Dunia semacam Jepang, Arab Saudi, hingga Australia. Untuk Cina dan Bahrain ini masih mempunyai kualitas yang terjangkaulah dengan Indonesia. Namun meski begitu, kita tetap tidak boleh menganggap remeh lawan. Sebab di pertandingan yang lain Bahrain yang notabene-nya sangat jauh di bawah Australia bahkan sanggup mengalahkan Australia dengan skor 1-0 dan gol yang tercipta di penghujung pertandingan injury time babak kedua yang tidak bisa dikejar oleh Australia. Semoga saja Indonesia bisa selaras dengan Bahrain dengan mengalahkan Australia di kandang di Stadion GBK nanti. Di pertandingan melawan Arab kemarin membuat Indonesia bukan hanya menjadi pelengkap di grup, melainkan Indonesia harus diwaspadai. Hal yang juga selaras dengan media Italia yaitu Gazzetta yang menyebut bahwa Indonesia bukanlah tim yang menjadi pelengkap saja di grup C. Begitu pula dengan media asal Inggris, Sportball yang memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi bulan-bulanan Arab Saudi. Dan media tersebut memprediksi bahwa Indonesia akan dihajar 4-0 di kandang Arab yang terbilang angker. Namun tunggu dulu, nyatanya semua artikel itu bakalan merevisi tulisannya ketika timnas Indonesia justru mampu mengimbangi timnas Arab jangan bermain di kandang sendiri apalagi diasuh oleh pelatih kelas dunia Roberto Mancini dibuat tak percaya dengan permainan transformasi timnas Indonesia. Sekaligus media Cina yang memprediksi bahwa Indonesia adalah tim terlemah di grup C dan saat ini Coach Shin justru membungkam media-media sombong tersebut. Dan membuat timnya Cina malah yang diobok-obok Jepang tak berdaya dihajar 7-0 tanpa balas. Ya, dengan timnas Indonesia yang disebut kurang pengalaman, serta ranking FIFA yang berada di luar 133 dan satu-satunya tim yang memiliki nilai ranking FIFA terendah di luar 10 besar di grup C yang saat ini jauh jika dibandingkan dengan 5 tim di grup C yang semuanya berada di bawah 100 ranking FIFA. Tentu semua menganggap bahwa Indonesia tak diunggulkan dalam kualifikasi Piala Dunia ini, namun Indonesia tetap optimis untuk bisa mengejutkan kejutan demi kejutan. Sebuah pertandingan awal antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi yang mempunyai ranking FIFA jauh. Berada di 133 ranking FIFA dan Arab Saudi yang memiliki 56 ranking FIFA dan membuat Mancini yakin bahwa dirinya akan mengobrak-abrik Indonesia di kandangnya sendiri. Namun nyata-nyata tak sesuai dengan apa yang diinginkan.
Indonesia berhasil menahan imbang Arab dan hal ini membuat Roberto Mancini selaku pelatih Arab Saudi mengakui bahwa Indonesia adalah tim yang bagus. Di mana hal itu diungkapkan setelah usai pertandingan Indonesia dan mengatakan, "Pertandingan pertama hasil sulit dan kami menghadapi tim kuat yang memiliki banyak pemain profesional di Eropa. Saya tidak puas dengan penampilan melawan Indonesia di 30 menit awal. Dalam sepak bola, jika Anda tidak memanfaatkan peluang Anda kehilangan segalanya. Indonesia adalah tim yang bagus, kami kesulitan mengembangkan permainan." Ucap Roberto Mancini seperti yang dikutip dari CNN Indonesia setelah usai pertandingan. Ragnar in the middle. Ragnar could have left it. Ragnar second chance. And still Ragnar! Indonesia deflected strike. There might be a VAR intervention for earlier in the move, but for now. Ya, dengan hasil limbah yang diraih timnas Indonesia atas timnas Arab mengingatkan kita kepada anak legenda asal Korea yakni Park Ji-sung beberapa waktu yang lalu. Di mana pemain super lincah dan cepat itu mengungkapkan bahwa timnas Indonesia telah berprogres positif dan sangat senang dengan hasil ini. Dan mengatakan, "Saya senang-senang melihat apa yang tengah terjadi di skuad timnas Indonesia. Ada kebahagiaan dalam cara mereka bermain. Saya melihat ada perkembangan yang besar di timnas Indonesia terutama dengan pemain baru dan banyak tersebar di Eropa. Saya rasa Sintayong telah melakukan tugasnya dengan baik, yakni menyiapkan pemain muda dengan kualitas yang baik pula. Jangan pernah memandang sesuatu sebagai hal yang mustahil. Semuanya bisa terjadi asal dilakukan dengan kerja keras dan profesional. Dan Indonesia saat ini sudah berjalan di arah yang benar di bawah pelatih Sintayong." Ucap Park Ji-sung seperti yang dilansir dari bola.net. Ya, sementara itu legenda Inggris yang bermain di Manchester United, Vidic menilai bahwa timnas Indonesia saat ini memiliki banyak pemain berbakat, terutama untuk para pemain Eropa yang dimana sangat dibutuhkan timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia round ketiga. If I look at Indonesia, I was yesterday with Engolan, and obviously he's here now in Indonesia, and he's played in the last few months, and we talk about Indonesian football, and we both agree that Indonesia has to have a more football players, the big nation, and obviously I know now Eric Thohir is now the president of the FA. I was working with him in Inter to give these younger kids opportunity to play on a big level and to enjoy this success and to be part of the success. So I think it's a great start for Indonesian football and obviously for Eric Thohir. Ya, sementara untuk legenda lainnya, saat ini berasal dari timnas pusat yakni Robert Van Persie. Pemain yang pernah bermain untuk Arsenal ini menandai bahwa Indonesia bisa mempunyai peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Di mana alasan Van Persie merah itu bahwa Van Persie melihat progres nyata yang ditujukan oleh asuhan Sintayong. Apalagi ditambah dengan para pemain keturunan Eropa yang semakin menambah daya tarik Van Persie yakin Indonesia bisa tembus ke Piala Dunia suatu saat nanti. Saya tahu Indonesia banyak mendatangkan pemain dari Belanda. Itu adalah keputusan yang bagus karena seperti kita lihat mereka bisa menunjukkan progres yang luar biasa. Saya kira tim Indonesia memiliki potensi untuk lolos ke Piala Dunia. Ucap Van Persie seperti yang dikutip dari MLS Sports. Let's go again. There you go. Good job. Ya, dengan hasil timnas Arab Saudi yang diunggulkan oleh media-media Eropa kini terbungkam karena Indonesia bisa menahan ibadah Arab Saudi. Namun dengan hasil imbang ini asuhan Coach Shin tidak boleh berpuas diri. Karena ini masih awal perjalanan timnas di round ketiga. Yang dimana laga selanjutnya semakin sulit karena timnas Indonesia akan menjamu Australia meskipun bermain di GBK Indonesia namun tidak tahu kan kualitas Australia seperti apa. Ya meskipun Australia sukses dikalahkan oleh Bahrain. Namun bukan berarti kita mengentengkan. Justru ini adalah sebuah hal yang baik karena Bahrain yang bisa mengalahkan Australia. Kenapa Indonesia tak bisa mengalahkannya? Apapun bisa terjadi, yang terpenting para pemain nurut dengan arahan Coach Shin, kan gitu. Ya, Indonesia yang membuktikan ranking FIFA benar-benar hanyalah sebuah angka.
Reaksi legenda dunia terkejut Indonesia sanggup tahan imbang Arab. Hingga Coach Shin bungkam hinaan media besar Eropa.